Saudara, berbagai hambatan mengakibatkan industri jamu sulit berkembang, diantaranya keengganan masyarakat menjadikan jamu sebagai obat alternatif. Industri jamu juga perlu mendapat dukungan dari pemerintah melalui gerakan cinta produk dalam negeri, dan salah satunya dengan penggunaan jamu. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, jamu masih dipercaya sebagai obat tradisional yang efektif untuk mencegah dan mengobati berbagai macam penyakit. Berdasarkan data riset kesehatan dasar, 55,3% penduduk Indonesia menggunakan jamu, bahkan 95% diantaranya menyatakan jamu bermanfaat. Ada kebiasaan orang Indonesia lebih suka berobat alternatif atau pengobatan dengan herbal, sehingga konsumen merasa tergantung dengan obat tradisional. Kondisi tersebut jangan sampai dimanfaatkan produsen yang tidak bertanggung jawab dengan memberi campuran obat kimia atau tidak memiliki izin edar. Akibatnya obat tradisional yang tersedia tidak lagi memberi manfaat seperti ramuan aslinya. Konsumen harus pandai membentengi diri, terutama bila membeli obat di pedagang eceran yang relatif mudah dijangkau. Kalau pertama sih jauh belum ada ya. Dan untuk reaksi darinya sangat bagus dan memuaskan. Deputi Badan Pengawas Obat dan Makanan T. Bahdar Johan menyatakan masyarakat perlu berhati-hati menyikapi berbagai obat tradisional yang diperjualbelikan di pasaran. Masyarakat harus mengetahui distributor dan pengedarnya serta terdaftar resmi di Badan POM. Kalau makin gespen makin hati-hati, tapi bukan berarti pasti mengandung itu, tapi kalau hati-hati karena obat herbal itu dia memperbaiki fungsi tubuh itu secara sistematis, jadi lama-lama tetapi hasilnya lebih baik. Kalau kimia itu kan langsung cepat, jadi kalau makan obat buat pria langsung ngejreng, hati-hati, kalau ada jantungnya bisa-bisa mati. Tapi kalau memang khawatir, tanya ke www.pom.go.id. Berbagai hambatan dalam membangun industri jamu di Indonesia, diantaranya pola penggunaan produk obat asing di masyarakat, biaya riset tanaman obat yang mahal, serta aturan produksi jamu bagi usaha skala kecil yang sangat ketat. Meski jamu sudah diperkenalkan ke pasar internasional, sejumlah aturan masih menghambat perkembangan industri jamu dalam negeri. Staf ahli Menteri Kesehatan bidang Teknologi Kesehatan dan Globalisasi Kesehatan, Agus Purwadianto, menyatakan pemberian sertifikasi jamu merupakan salah satu upaya yang dapat mendorong para dokter dan masyarakat menggunakan jamu. Dan dengan program sertifikasi jamu sebenarnya para dokter diajak untuk ikut meneliti sendiri dan juga memberikan pada pasien sesuai dengan obat-obat yang selama ini sudah diakui kegunaannya oleh masyarakat. Jadi sebenarnya sertifikasi jamu merupakan validasi dari satu warisan budaya yang masyarakat sudah mengenal dan mengakui kegunaannya, dan kalangan dokter mulai juga mengakuinya. Dan demikian maka diharapkan hal itu akan menjadikan keyakinan para dokter untuk memberikan jamu kepada masyarakat pasiennya. Produsen harus memperhatikan aspek kesehatan, mulai dari kebersihan bungkus jamu atau bahan baku pembuatannya, hingga masyarakat yang mengkonsumsinya. Produk kesehatan pria Sowe misalnya telah diakui dan terdaftar di Badan POM RI serta tersedia di sejumlah apotek di Indonesia. Produk herbal yang berlabel Badan POM merupakan jaminan aman dikonsumsi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong penggunaan produk dalam negeri sehingga obat tradisional mampu bersaing dengan produk luar negeri.